Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku Nilam Kusumawardani. Nah, ketemu lagi nih di hari libur kerja dan aku akan siap-siap untuk menyambut pagi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat aja. Hari ini alhamdulillah bangun pagi langsung fit, dan sekarang aku mau timbang berat badan dulu karena aku lagi program diet yang sebelumnya 60 kilo dan sekarang aku timbang sudah di angka 58 ya guys, 58. Jadi 2 minggu ini turun 2 kilo. Aku bener-bener yang rutin dan konsisten banget untuk program dietku ini. Jadi kalau pagi-pagi itu sebelum berangkat ke kantor, aku selalu nyiapin dulu bahan makanan apa aja yang akan aku bawa ke kantor. Nah, dan ini Tupperware yang aku biasa pakai. Karena ini hari libur, aku mau ngajakin teman-teman buat masak atau makan menu apa aja kalau pagi yang aku siapin. Nah, karena kemarin itu aku ke pasar dan aku beli buah stroberi. Ini satu mikanya itu harganya cuma 25.000 aja. Ini sekitar 1 kilo. Sekarang aku sortir dulu ya. Kita ambil yang lumayan masih bagus karena ini stroberinya udah 2 hari kali ya di kulkas. Biasa kalau pagi itu karena kemarin sebelumnya aku sudah pernah timbang buahnya, itu kalau yang 7-8 biji itu biasanya sekitar 200 gram. Jadi kalau pagi itu aku makan buah dan aku jus itu tanpa gula dan tanpa susu. Jadi benar-benar cuma buah aja. Biasanya sih aku ganti ya. Kadang aku wortel 1 ukuran 100 gram, kemudian selada 1 lembar, dan pepaya itu sekitar 100 gram. Jadi itu untuk porsi pagi. Tapi sekarang karena ada stroberi, karena stroberi itu kan sifatnya cepat membusuk ya. Jadi ya udah kita buat jus stroberi aja. Ini bukan kurang lebih ya. Aku sudah perkirakan sih ini kira-kira 100 gram. Dan di sini juga aku pakainya 1 butir tahu putih dan kita rebus dulu. Ini tahunya ukurannya lumayan besar, jadi akunya makannya cuma 1 aja. Dan alhamdulillah 2 minggu ini sudah turun 2 kiloan. Itu luar biasa banget sih menurut aku. Nah, ini lagi direbus ya tahunya. Ini di tempat aku sekarang jam 7. Jadi kalau sarapan pagi itu kalau program diet itu dari jam 7 sampai dengan jam 9. Nggak boleh lebih dari jam 9 untuk jadwal sarapannya. Kemudian nanti di jam 10 kita boleh makan snack, dan snacknya boleh apa aja. Boleh telur 1 butir tapi tidak pakai sari yang kuning. Dan ini kita blender dulu ya. Lanjut, kalau untuk yang jam 10 itu snack. Kemudian udah jam 10 kita nggak boleh makan apa lagi. Nanti jam 12 teng itu nggak boleh lebih sampai jam 2 siang itu on time ya makan siangnya. Jadi harus jam 12 sampai jam 2 batasnya. Dan itu boleh makan nasi. Aku kalau makan nasinya sih 3 sendok ya, dengan timbangan 100 gram. Dan untuk lauknya bebas ya apa aja, tapi aku biasanya pakai tempe panggang, nggak pakai minyak ya. Kemudian telurnya juga diorak-arik sama toge, nggak pakai minyak juga. Dan nanti untuk bahan-bahannya cuma ya cabai, kemudian bawang putih, bawang merah, itu aja. Nah oke guys, ini tahunya udah mateng. Jadi kita sarapan dulu ya. 1 butir tahu itu sama dengan 100 gram kalau kita timbang. Dan pokoknya per hari itu jangan lebih dari 1.500 kalori yang kita konsumsi, itu dari pagi sampai malam. Ini 1 butir tahu dan 1 gelas stroberi. Kita sarapan dulu ya. Baru setelah ini kita beres-beres. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Karena aku punya anak kecil, jadi ini dot-dot mereka bekas tadi malam. Jadi kalau mereka itu harus sambil ngedot ya di malam pas tidur. Jadi kita cuci dulu nih. Nih
sedotnya kita cuci dulu ya. Kalau udah selesai cuci piring, nanti aku mau lanjut bersih-bersihnya. Di bekas aku minum strawberry nggak habis, udah kenyang. Jadi kalau udah kenyang ya jangan dipaksakan. Kemudian nanti kalau udah habis beres-beres, aku rencananya mau ke toko kue gitu, tapi kita bersih-bersih rumah dulu biar keluarnya nyaman. Dan rencananya juga aku hari ini mau pulang ke rumah mertua, itu sekitar 2 jam perjalanan. Tapi sebelumnya kita harus bersih-bersih rumah dulu biar pada saat kita meninggalkan rumah dan baliknya itu rumah sudah dalam keadaan bersih. Nah ini kebetulan spons cuci piring aku udah rusak, udah sekitar sebulan dipakai, jadi udah kempes gitu, jadi nggak enak dong dipakai cuci piring. Jadi untung kemarin aku udah beli stok bulanan, jadi cuci piringnya enak deh pakai yang baru. Jadi sebenarnya di rumah itu ada si Mbak yang biasa bantu-bantu aku kerja gitu. Cuma kalau hari Sabtu dan Minggu aku biasanya lebih senang kerjanya sendiri, dan si Mbaknya lebih fokus ngurusin anak-anak. Cuma ya kayak gitu ya, kita nggak boleh semua pekerjaan diserahin ke orang, karena kan yang punya rumah kita, jadi kita juga harus bertanggung jawab sama pekerjaan rumah meskipun kita kerja juga kantoran gitu. Jadi aku berusaha buat membagi waktu kalau memang itu di hari libur. Dan ini aku mau panasin ikan. Ini tadi malam bekas di pindang, kita goreng sedikit buat ntar sarapan anak-anak sama suami. Ini aku bumbuin pakai ini sih, kunyit sama bawang putih, bawang merah dan ketumbar, jadi diungkep gitu semalam dan pagi baru kita goreng. Nah ini udah hampir mateng, jadi kita angkat aja. Jadi aku cuma gorengnya 3 aja karena untuk sarapan kan nggak terlalu banyak ya. Ini kita tiriskan dulu. Nah sarapannya udah siap, jadi sarapannya sih yang ringan-ringan aja. Dan sekarang kita mulai beres-beres. Ini lampu udah ada 2 mingguan kali ya aku nggak pernah bersihin, dan ini banyak ininya, banyak apa sih namanya tuh, rumah serangga. Dan aku bersihkan dulu dari bagian yang atas-atas seperti biasa. Jadi kalau membersihkan rumah itu usahakan dari bagian yang atas dulu biar debu-debunya jatuh ke bawah. Duh, ini anak-anak ya selalu ngintilin. Ya namanya juga punya anak kecil ya, pasti ngintilin emaknya. Tapi ya gak apa-apa, biar anak-anak juga tahu kalau kita harus bersih-bersih. Nah ini kemarin kan di video sebelumnya itu lemari aku yang ini, lemari tas, itu baru aja sampai karena pengerjaannya lumayan lama ya, sekitar 2 minggu. Dan ini sebenarnya rencananya aku taruhnya di kamar, cuma kayaknya kalau di kamar itu sudah nggak muat deh, karena lemari, bupet, standing cerminnya, kemudian udah banyak banget barangnya. Jadi lemari tasnya terpaksa aku taruh di ruang tengah. Tapi ya kalau barang-barang berharga sih nggak ada di sini ya. Nah dan sekarang ini kita cuci aja karena sudah lama nggak dicuci, ada kali ya sebulanan gitu. Karena sebenarnya nggak terlalu kotor juga ya, namanya bantal sofa ruang tamu yang nggak kotor-kotor banget karena nggak dipakai tidur, cuma digeletakin gitu aja sebagai hiasan ruang tamu. Dan ini kita cuci dulu. Ini sebelumnya sih aku memang belum pernah beli lagi ya untuk sarung bantal sofanya. Kapan-kapan deh aku beli dan aku akan review gitu. Ntar ya di video selanjutnya kita ganti untuk sarung bantal sofanya. Dan ini kita taruh di mesin cuci dulu ya biar dicuci. Nah kita lanjut sekarang.
karena ini udah semingguan ya spraynya, memang jadwalnya untuk diganti. Aku mau lepas-lepas spray dulu karena kebetulan kan nanti aku juga pulang ke rumah mertua, jadi pas baliknya biar pakai yang baru, jadi dikosongin aja. Kita cabut dulu nih. Si adik sama si kakak selalu ngintilin bundanya nih, tapi nggak apa-apa, jadi aku bisa minta tolongin kalau ada barang-barang yang ngerasa aku nggak bisa ambil. Si kakak anak yang rajin, biasa bantuin bunda. Nah ini anak aku tuh beda umurnya tuh 1 tahun ya, beda setahun. Si kakak umurnya 3 tahun dan adik umurnya akan masuk 2 tahun. Tuh lucu banget mereka. Nah ini ruang kerja suami. Itu rencananya sih sebenarnya di tembok depannya itu aku mau pakein apa sih namanya itu, hambalan gitu, cuma nggak sempet ngeliat di online untuk ambalannya biar bisa taruh buku-buku, karena buku-bukunya aku taruh di dalam dus gitu. Jadi kapan-kapan deh kita review sekalian ya untuk ambalannya. Jadi ya udah kita bersihin yang ada aja dulu. Ini nggak banyak sih sebenarnya untuk perabotan di rumahku ini, karena kalau terlalu banyak perabotan juga kan, kalau terlalu banyak barang tuh mengundang debu. Jadi ya udah yang seperlunya aja, meja, kursi, ya udah gitu aja. Kalau untuk perintilan kecil seperti apa ya, biasanya gantungan yang di tembok, jadi aku lebih milihnya untuk yang simple aja gitu, yang polos-polos aja. Karena memang rumahku itu kan aku pilih warnanya sama suami itu yang putih gitu. Jadi kalau terlalu banyak barang pun mudah kelihatan kotor ya. Jadi ya udah segini aja. Barang-barangnya nggak terlalu banyak. Nah ini anak-anak aku ikut ngebersihin juga nih. Lucu banget mereka. Dan lanjut, kita sebelum nyapu lantai kita sapu dulu nih karpetnya, karena di karpet ini banyak banget debu dan aku belum punya vacuum cleaner ya untuk nyedot debunya, jadi masih pakai yang manual dulu, pakai sapu lidi. Ini udah hampir selesai di bagian dalam. Nah si adik sama si kakak lagi dikasih makan nih sambil nonton sama mbaknya, sementara aku nyapu dulu. Hari ini jadwalnya aku kayaknya nggak ngepel dulu karena nggak ada waktu. Biasanya sih seminggu sekali, kalaupun ada waktu pulang kantor yang kalau lantainya kotor-kotor banget baru aku pel lagi. Tapi ini nggak terlalu kotor karena hari ini juga aku jadwalnya padat banget ya. Aku mau ke toko kue, mau buat kue juga untuk mertua aku karena nanti agak siangan aku mau jalan pulang. Dan itu lumayan jauh ya, 2 jam. Jadi aku harus prepare lebih awal mau buat kue. Jadi ya udah deh, untuk ngepelnya ditunda minggu ini. Besok aja pas pulang dari rumah mertua kita lanjut ngepelnya. Nah ini untuk bagian teras rumah aku tuh aku sengaja dekorasi untuk tanaman-tanaman yang hijau biar seger ya. Ini untuk garasi mobil kita sapu-sapu dulu. Ini nyapunya enak ya, suara sapunya masih baru, jadi nyapunya enak. Nanti kalau udah tumpul depannya udah nggak enak banget nih dipakai sapu. Nah sekarang kita nyiram, nyambungnya disiram biar tetap subur. Dan ininya juga biar debu-debunya nggak masuk lagi ke rumah. Kebetulan tadi malam tuh aku udah kecapean banget ya, jadi mobilnya nggak dimasukin ke dalam garasi, jadi mobilnya nginep di luar deh. Nah ini udah hampir selesai untuk pekerjaanku hari ini, bersih-bersih rumahnya. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah nonton channel aku. Jangan lupa untuk dukung terus channel aku ini dengan cara subscribe, kemudian like, share ke seluruh sosial media kamu ya.
Terima kasih.